Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Amus Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal penilaian harian semester Gasal atau PAS mata pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D sebagai jawaban yang paling benar. 1. Surah yang di dalamnya menceritakan tentang pentingnya waktu adalah A. Al-Lahab, B. Al-Asr, C. Al-Humazah, D. Al-Insyirah. Jawabannya B. Al-Asr. 2. Cermati arti dari surah Al-Asr, yaitu demi masa. Terjemah di atas diperumpamakan seperti waktu: A. Sebelum subuh, B. Sebelum zuhur, C. Setelah asar, D. Setelah isya. Jawabannya C. Setelah asar. 3. Perhatikan potongan ayat berikut ini. Arti yang tepat dari lafal lafi khusrin adalah A. Berada dalam kerugian, B. Berada dalam kesuksesan, C. Berada dalam keselamatan, D. Berada dalam kebencian. Jawabannya A. Berada dalam kerugian. 4. Illalladzina amanu wa amilus solihati. Lafal di samping merupakan surah Al-Asr ayat ke A1, B2, C3, D4. Jawabannya C3. 5. Perhatikan lafal surah Quraisy berikut. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Ayat tersebut di atas menceritakan A. Keyakinan orang-orang Quraisy, B. Kebiasaan orang-orang Quraisy, C. Kesombongan orang-orang Quraisy, D. Kepatuhan orang-orang Quraisy. Jawabannya B. Kebiasaan orang-orang Quraisy. 6. Perhatikan tabel berikut. 1. At'amahum, 2. Wa amanahum, 3. Alladzi, 4. Min khaufin, 5. Min ju'in. Urutan potongan ayat yang benar adalah A. 2, 3, 4, 1, 5, B. 3, 1, 5, 2, 4, C. 5, 4, 3, 2, 1, D. 3, 1, 5, 4, 2. Jawaban yang tepat adalah B. 3, 1, 5, 2, 4. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. 7. Ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Arti kata yang bergaris bawah rihlata adalah A. Bepergian, B. Musim dingin, C. Berdagang, D. Musim panas. Jawabannya A. Bepergian. 8. Cara membaca potongan ayat di samping adalah A. Falya'buduna, B. Falya'bidu, C. Falya'budu, D. Falya'manu. Jawabannya C. Falya'budu. 9. Sebagai anak yang baik kita dilarang untuk hidup boros. Kita dianjurkan untuk hidup sederhana. Kita harus belajar dari surat At-Takatsur. Merupakan nama surah diambil dari ayat pertama yang mempunyai arti A. Bersenda gurau, B. Bermain-main, C. Bermegah-megahan, D. Berpesta-ria. Jawabannya C. Bermegah-megahan. 10. Arti dari kalla saufa ta'lamun adalah A. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui, B. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, C. Niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim, D. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Jawabannya D. Sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. 11. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Orang yang melalaikan tujuan hidupnya, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Orang yang berfoya-foya sehingga melupakan kehidupan akhirat. 3. Orang yang bermegah-megahan dalam kehidupan duniawi.
4. Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap nikmat yang dibangga-banggakan. Pernyataan di atas merupakan orang yang akan celaka berdasarkan surat At-Takatsur, ditunjukkan dengan nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya C3. 12. Kata ta'lamuna apabila ditulis Arab menjadi A. Ta'lamuna, B. Ta'lamuna, C. Ta'maluna, D. Taklamuna. Jawabannya B. Ta'lamuna. 13. Fadzalika alladzi yadu'ul yatim. Arti dari lafal yang bergaris bawah yadu'ul yatim adalah A. Mendustakan agama, B. Memberi makan anak yatim, C. Menghardi anak yatim, D. Memperhatikan anak yatim. Jawabannya C. Menghardi anak yatim. 14. Bentuk kepedulian sosial yang disebutkan dalam surah Al-Ma'un adalah A. Saling tolong-menolong antar sesama, B. Melaksanakan sholat, C. Memberi makan orang miskin, D. Membayar zakat. Jawabannya C. Memberi makan orang miskin. 15. Di antara dampak positif dari kepedulian sosial adalah A. Menjadi manusia yang baik hati, B. Dikenal sebagai orang yang dermawan, C. Mendapat kepercayaan orang lain, D. Menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan. Jawabannya D. Menumbuhkan kerukunan dan kebersamaan. 16. Perhatikan tabel berikut. 1. Sahun, 2. An, 3. Sholatihim, 4. Alladzina hum. Urutan potongan ayat yang tepat dari tabel di atas adalah A. 4321, B. 3214, C. 4231, D. 1243. Jawabannya C. 4231. Alladzina hum an sholatihim sahun. 17. Surah yang di dalamnya berisi peringatan kepada orang-orang munafik yang suka memamerkan sholatnya adalah surah A. Al-Ma'un, B. At-Takatsur, C. Al-Kautsar, D. Al-Asr. Jawabannya adalah A. Al-Ma'un. 18. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kha, ain, dan ghin, cara membacanya dengan A. Mendengung, B. Jelas, C. Samar-samar, D. Membalik atau menukar. Jawabannya B. Jelas. 19. Di bawah ini yang termasuk contoh dari bacaan idhar adalah A. Minkum, B. Mim ba'di, C. Min ladunka, D. Min ghairi. Jawabannya D. Min ghairi. 20. Disebut bacaan idhar halqi karena makhrajul hurufnya berada di A. Rongga mulut, B. Rongga hidung, C. Tenggorokan, D. Rongga dada. Jawabannya C. Tenggorokan. 21. Nafsan zakiyah. Kata di atas adalah contoh dari A. Idgham bi ghunnah, B. Idgham bila ghunnah, C. Ikhfa, D. Idhar. Jawabannya C. Ikhfa. 22. Perhatikan tabel berikut. 1. Qaf, nun, mim, ro. 2. Kaf, sin, jim, ta. 3. Kaf, jim, ghin, dal. 4. Ha, lam, kha, to. Berdasarkan tabel di atas, deretan huruf ikhfa ditunjukkan nomor A1, B2, C3, D4. Jawabannya B2, yaitu kaf, sin, jim, dan ta. 23. Orang yang selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah akan hidup bahagia di A. Dunia, B. Akhirat, C. Dunia dan akhirat, D. Lingkungan masyarakat. Jawabannya C. Dunia dan akhirat.
24. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Ramai ketika tidak ada guru. 2. Belajar dengan serius dan tertib. 3. Melanggar tata tertib sekolah. 4. Bermain-main dengan teman ketika pelajaran. 5. Berdoa sebelum pelajaran dimulai. Contoh ketakwaan yang dilakukan di sekolah ditunjukkan nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 5, C. 3 dan 4, D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah B. 2 dan 5. 25. Ketika berangkat sekolah, Iqbal menemukan sebuah dompet berisikan uang dan surat. Setelah sampai di sekolah, Iqbal menyampaikan kepada guru agar diumumkan kepada masyarakat sekitar. Iqbal menunjukkan perilaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bertakwa harus dilaksanakan di titik-titik. A. Sekolah, B. Kantor, C. Di mana saja, D. Pasar. Jawabannya C. Di mana saja. 26. Arti kata as-sayyi'ata adalah A. Keburukan, B. Kebaikan, C. Kapanpun, D. Dimanapun. Jawabannya A. Keburukan. 27. Perhatikan potongan hadis berikut. Faman kanat ijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha. Arti kata potongan hadis yang bergaris bawah ila dunya yusibuha adalah A. Harta dan bermegah-megahan, B. Dunia dan akhirat, C. Harta dunia yang diperoleh, D. Warisan dunia. Jawabannya C. Harta dunia yang diperoleh. 28. Arti innamal a'malu yang benar adalah A. Sesungguhnya aku beramal, B. Sesungguhnya tidak ada amal, C. Sesungguhnya aku lupa amal, D. Sesungguhnya amal itu. Jawabannya D. Sesungguhnya amal itu. 29. Apabila amal tidak diniati dengan ikhlas akan timbul A. Sabar, B. Qanaah, C. Tawakal, D. Riya. Jawabannya D. Riya. 30. Setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan A. Pekerjaannya, B. Apa yang diniatkan, C. Upahnya, D. Yang diusahakan. Jawabannya B. Apa yang diniatkan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. 1. Berikan 2 contoh sikap yang seharusnya dilakukan untuk terhindar dari kerugian dunia. Jawabannya 1. Mengerjakan amal-amal soleh, 2. Meninggalkan semua yang diharamkan. 2. Fawailul lil musallin. Potongan surah Quran surat Al-Ma'un ayat 4 menceritakan orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat tetapi dia akan celaka. Mengapa demikian? Coba jelaskan dengan cermat. Orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat adalah ibadah wajib dikerjakan umat Islam. Sholat merupakan rukun Islam. Dengan demikian, orang yang mengaku Islam tetapi tidak sholat berarti termasuk orang yang melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tergolong orang yang celaka. 3. Pak Wahyudi adalah pedagang sepeda gunung yang ulet dan sukses, sehingga kehidupan dan hartanya semakin berlipat-lipat. Akan tetapi, dia sudah lama tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah perilaku Pak Wahyudi sudah mencerminkan perilaku bermegah-megahan? Bagaimana cara kita menghindari perilaku bermegah-megahan sebagaimana dijelaskan dalam surah At-Takatsur? Jawabannya, perilaku Pak Wahyudi sudah termasuk perilaku bermegah-megahan. Cara menghindari perilaku bermegah-megahan adalah 1. Tidak membangga-banggakan harta yang dimiliki. 2. Memiliki pola hidup sederhana tapi bermartabat. 3. Tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup. 4. Bacaan ikhfa adalah apabila ada nun sukun atau tanwin dibaca samar antara idhar dan idgham.
Coba berikan 3 contoh bacaan ikhfa. Jawabannya: 1. Wa man dhalla. 2. Min thayyibati. 3. Unzur kaifa. 5. Perhatikan potongan hadis berikut. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bagaimana usaha kita untuk mendekatkan diri dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana potongan hadis di atas? Jelaskan. Jawabannya: apabila kita sudah terlanjur melakukan perbuatan yang buruk, maka kita diperintah untuk mengiringinya dengan perbuatan yang baik. Perbuatan baik yang kita lakukan akan dapat menghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Manusia tidak ada yang sempurna. Setiap manusia pasti mempunyai kekurangan dan kesalahan.